mau. Luar biasa. Oke, saudara, kita lanjutkan dengan Pak Kuryake Hemera. Langsung mulai dulu saja nih ya. Mana Pak Kuryake Hemera? Jadi mau nanya nggak nih Pak Kuryake? Ya, silakan Pak Kuryake Hemera. Ya, terima kasih Pak. Shalom. Shalom Pak Kuryake. Pak Paul, dari Ya. mana orang Majus tahu? Dari mana orang Majus tahu, Pak, kalau yang dilahirkan di Bethlehem itu adalah seorang raja? Ya, dari astrologi ya. Dari tanda-tanda di langit. Ya kan? Karena mereka kan belajar astrologi, bintang ini artinya ini, bintang ini artinya ini, sama seperti orang Tionghoa. Kalau saya astrologi kurang menguasai, tapi kalau tentang horoskop geomansi Cina, saya cukup menguasai. Itu ada tanda-tandanya ya, pertanda-pertanda. Kalau jam ini, jam ini, jam ini, tahun ini, itu pertanda kelahiran apa begitu ya. Nah itu ada tanda-tandanya. Nah kok bisa Tuhan memakai dia? Semua kan miliknya Tuhan. Dan Tuhan bikin itu sebagai penanda bagi kita kan. Sebagai penanda. Nah, orang-orang bisa melakukan forecasting ya, forecasting peramalan-peramalan itu. Apakah itu sebuah nujum? Bukan ya. Yang dilarang di dalam Alkitab apa? Nanya kepada arwah-arwah orang mati. Tapi pertanda langit itu salah nggak? Enggak. Yesus bilang pertanda langit bisa kamu baca. Jadi pertanda langit itu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan. Di zaman kuno orang belajar pengetahuan, yang namanya ilmu pengetahuan yaitu astrologi itu. Ilmu apa perbintangan-perbintangan itu kan. Hanya mereka nggak cerita sampai ke nasib begitu, mereka hanya melihat pertanda-pertanda. Pertanda zaman itu ya. Pertanda zaman akan ada musibah besar, akan ada bencana. Mereka bisa forecasting. Nah, yang salah adalah bertanya kepada orang mati atau menggantungkan hidup kita kepada pertanda zaman itu, sehingga kita tidak mengupayakan perbaikannya. Nah, Herodes itu juga melakukan pertanyaan ya, bertanya kepada para ahli Taurat, ya kan? Benar nggak ada raja yang akan datang? Oh, benar, ada nubuatannya. Nah, yang salah kan, apakah nubuatannya? Enggak, responnya Herodes kan? Nah, ya apakah astrologinya salah? Enggak, yang salah adalah responnya kita dengan astrologi itu. Kemudian kita jadi tergantung dengan astrologi, kita nggak bergantung sama Tuhan. Ya kan? Jadi sebetulnya ketika Anda melihat peramalan-peramalan itu menjadi jendela neraka bagi kita. Karena kita melihat nasib kita kan, menubuatkan nasib kita sendiri, lalu kita bergantung sama itu. Nah, disitulah kita salahnya. Gitu, Pak Kuryake. Termasuk waktu ini ya, si siapa tuh Firaun tanya sama Yanes Jambres, itu kan juga bertanya kan, itu kan juga astrologi kan. Mesir kan sangat sangat ini dengan tergantung dengan astrologi. Musa belajar itu nggak belajar. Musa tahu tahu ilmu perbintangan, dia tahu tanda-tanda alam. Ya, bahkan saya berani memastikan, ya walaupun ini tafsir ya, mengapa Musa tidak pergi langsung melintasi bagian utara sepanjang laut dari Mesir sampai ke Kanaan, tapi dia putar dulu, karena dia menguasai iklim di sana. Ya, bahkan ketika saya apakah laut terbelah itu adalah terjadi sekonyong-konyong? Enggak, Musa sudah belajar, sudah ngerti pasang surutnya air itu, dan di situ Musa ngerti apa yang ya, jadi itu adalah sebuah tanda-tanda alam yang dipelajari. Jadi salah nggak? Enggak. Hari ini pun kita masih belajar ilmu perbintangan kan. Waktu saya di kuliah agroteknologi, saya belajar baca bintang loh. Ya, kalau bintang ini berarti nanti anginnya ke sini, nanti akan musim panas. Panasnya itu sampai bikin mati tanaman itu ya. Saya belajar loh itu ya. Jadi nggak salah ya, itu Pak Kuryake. Mungkin itu yang dimaksud kali ya. Kenapa mereka belajar astronomi gitu kan, astrologi astronomi kan. Betul gitu Pak Kuryake? Iya, kurang Nah, lebih seperti itu. iya, jadi nggak masalah ya. Banyak orang antipati ya dengan astrologi ya. Jangan antipati ya. Yang salah adalah ketika kita bergantung padanya. Iya, Pak. Respon-responnya yang salah. Ya kan, terus Sat- meramal hidup kita sendiri kan. Hmm, Beda tipis ya. Iya, ya. Termasuk, Satu pertanyaan ya. lagi, Pak ya. Hmm, Satu pertanyaan terakhir, Pak. Waktu orang-orang Majus ini menemukan Maria dan bayi Yesus, lalu mereka masuk ke dalam rumah itu dan menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai raja, atau mereka menyembah Yesus sebagai Mesias, penyelamat? sebagai raja. Sebagai raja, Pak. Sebagai raja. Raja yang luar biasa. Karena itu istimewa kan. Makanya dibela-belain datang. Dicari kan. Mereka pengen tahu. Sebagai raja. Tetapi memang nubuatnya kan Yesus sebagai raja kan. Raja yang akan datang kan. Bintang itu kan ceritanya bintang raja yang akan datang. Dan seluruh dunia kan memang menantikan janji itu.
Lihat ya, seluruh dunia punya nubuatan tentang Mesias loh, ya kan? Nah, ini menarik ya. Seluruh dunia punya nubuatan tentang Mesias. Orang Buddha, dia senang sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus. Orang Hindu sangat respect dengan pengajaran Tuhan Yesus. Orang Kejawen sama ya. Bahkan ada satu pengajaran Kejawen yang manunggaling manunggaling kawula Gusti, menjadi satu dengan Bapa. Ya kan? Pengajaran itu juga sama. Dalam Kejawen ada Popo sama Putro. Kita juga ada kan? Seluruh dunia, kecuali Islam. Islam justru menentang segala hal tentang Yesus. Ajaib ya. Segala hal yang dipercaya oleh orang Kejawen, orang Hindu, orang Buddha, ya, dan semua agama-agama di dunia tentang Yesus justru ditentang oleh Islam, ya kan? Karena Islam adalah anti Kristus. Nah, itu, ya kan? Jadi si orang Majus ini menyembah Yesus sebagai raja yang sedang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia, ya, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Ya, jadi raja itu kan memang namanya dia raja, tugasnya apa? Memimpin dan menyelamatkan seluruh dunia. Nah, itu yang dinanti-nantikan. Maka orang-orang Majus ini percaya kepada Tuhan Yesus kan, sebetulnya kan. Begitu, Kak Kuryage. Ya, terima Ajaib kasih. ya, ajaib. Nah, ini katanya suaranya kurang keras, sekarang udah bagus ya. Suaranya pecah nggak? Katanya kurang keras ini. Sebentar, saya cek dulu. Enggak pecah, Pak. Udah bagus ya? Bagus. Wah, ini Pak Awe masih imut-imut begitu gimana ini? Hah? Pak Awe imut. Ini anak Masih saya baru imut-imut. umur 9 tahun. Iya. Oke. Di apa, Buya L ya? Apa Bapak Adi? Silakan. Shalom, Pak. Shalom. Ini saya ada titipan juga sih dari Pak Hadi. Tanya soal. Luar biasa. Bentar. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang Ya. satu adalah Pak Hadi nanya, apakah perjamuan kudus itu termasuk ritual atau bukan? Lalu ya kalau kita yang kedua saya menanyakan tentang sikap kita terhadap reinkarnasi. Iya benar ya. Kalau perjamuan kudus itu, ya, enggak gini, perjamuan kudus yang Anda kenal semua sekarang ini, yang 90% gereja di dunia melakukannya, kecuali kita ya, itu adalah ritual. Ya, itu adalah ritual. Kalau Kecuali kita, Pak Paul tuh gimana maksudnya? Pak Paul juga ngelakuin kita enggak, beda. kita perjamuan kudus yang inilah darahku, pakai cawan kecil sama roti begitu ya. Nah, itu ritual. Yang sebetulnya yang gereja lakukan itu mengambilnya dari dewa pagan Dionysius loh, bukan dari tradisi Yahudi. Nah, kalau tradisi Yahudi itu dia benar-benar mecah roti yang keras itu dipecah-pecah itu loh. Terus dia makan Basah. ya sama roti dengan sop sayur pahit terus sambil makan domba. Iya kan? Hanya setahun sekali. Iya, sambil makan domba Paskah kan? Pesah Nah, gitu. terus makannya dia ikat pinggang kan? Sama bawa tongkat. Itu ritualnya orang Yahudi yang benar. Tetapi yang dilakukan oleh 90% gereja di dunia, karena yang 10% mereka melakukan seperti orang Yahudi. Ya, ada beberapa gereja yang benar-benar melakukan seperti orang Yahudi. Ada. Cuman 90% gereja di dunia melakukan ritual yang dilakukan oleh dewa pagan Dionysius. Karena dewa anggur, ya. Itu Jadi diambil dari sebaiknya itu. kita jangan. Ya, enggak masalah. Boleh-boleh saja. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang kita lakukan. Apa itu? Inilah darahku. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Lalu para murid, dari mana kita belajar perjamuan kudus yang benar? Dari para murid. Para murid tiap hari memecah roti. Ternyata memecah rotinya maksudnya apa? Diakonia, bagi-bagi makanan. Ya kan? Inilah darahku untuk menjadi setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pemberitaan Injil kan? Jadi marturia dan diakonia itulah perjamuan Tuhan kita. Ya kan? Bagi-bagi makanan tiap malam itu loh kita itu loh. Itulah perjamuan Tuhan. Termasuk di internal kita sekarang ada yayasan Bun Pagi, kita mulai bagi-bagi ya kan. Minimum sembako, token listrik, ya kan minimum itu dulu kita. Ya kan, nah, itu kan kita membagi-bagikan. Jadi saudara-saudara yang ada dalam komunitas kita yang memang berkekurangan ngomong aja nggak apa-apa. Bilang laporan ke Pak Apeng ya, ada hotline-nya Bun Pagi, Yayasan Bun Pagi. Sudah jadi belum ya hotline Yayasan Bun Pagi sebentar? Bun Pagi, nah ini ya, yang hanya bagi orang yang aktif di Zoom kita ya. Kalau nggak aktif di Zoom kita nggak bisa bantu ya. 0812 77 600 200 ya, hotline-nya Bun Pagi. Kita kan bantu sembako dulu ya, sembako dan token listrik dulu lah minimum ya. Sembako dan token listrik itu kan paling 100.000 sebulan kan. Nah, komunitas kita dulu internal.
Ya kita bantu kita bantu. Nah itulah membagi roti kita kan, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Jadi kita yang berkelimpahan, ya kita membagi kepada yang berkekurangan, sehingga terjadi Kisah Rasul 4, tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, ya kan? Nah kita mau supaya nggak ada kekurangan di antara kita, paling nggak harus bisa makan, listriknya tetap nyala, dah itu saja. Minimum itu dulu, syukur-syukur kita nanti bisa bayarin sekolahnya sama kita bisa mengupayakan kesehatan. Ya kita pengennya begitu. Kalau Nah yang itu 1 Korintus 11 itu gimana? ya itu, Kan pada waktu ya malam waktu dia diserahkan. iya, jadi Paulus lagi ditanya apa tuh 1 Korintus 11, mereka lagi perjamuan malam tapi pesta pora. Lalu yang kaya raya itu makan duluan kan, wah makan, sementara yang miskin nggak kebagian. Makanya dimarahin sama Paulus, nggak boleh kamu gitu, yang kaya makan di rumah, supaya yang miskin makan dulu kan. Coba lihat dari mulai itu kan. Lalu dia cerita, ini loh perjamuan Tuhannya, 1 Korintus 11 ayat 26. Gitu. Oh. Ya, jadi ceritanya begitu, supaya yang miskin bisa makan. Kamu mau mempermalukan orang-orang miskin ini ya? Kan gitu kan ditanya, ditegur sama Paulus, dimarahin. Makanya banyak yang sakit bahkan mati. Kenapa sakit? Di rumah udah delojo, di situ makan delojo lagi. Gimana nggak stroke coba? Dan itu orang-orang Yunani kan, orang-orang Korintus ini kan. Makanya sambil tiduran kan, pesta pora. Pesta pora makanya bener-bener pesta pora. Tiap hari mereka pesta pora kayak begitu bergantian. Nah, saya jadi ingat orang Batak, orang Manado nih ya, kalau lagi pesta di rumahnya ada pistonan, pasti itu tadi kan, wah pesta pora kan. Nah ini tiap hari loh, yang di 1 Korintus 11 itu tiap hari mereka lakukan loh. Nah, terus dimarahin sama Paulus, kamu melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Jadi biarkan yang miskin itu makan, dan kamu layak. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Dipecahkan. Seperti yang dilakukan oleh para rasul di Kisah Rasul 4 sama Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 2 sama Kisah Rasul 4. Itu yang dimau oleh Paulus. Konteksnya seperti itu, ya kan? Oh, oke. Jadi bukan Jadi yang inilah tubuhku yang terus bikin upacara sambil, aku melihat Tuhan, sambil nangis-nangis. Enggak loh, tapi membagi roti itu benar-benar membagi. Sudah nggak ada ritual sama sekali. Perjanjian baru itu kita udah nggak sentuh ritual sama sekali loh. Baptisan ritual bukan. Nah ini saya mau ngelurusin ya. Ada yang menganggap baptisan, masih ada yang menganggap baptisan simbol. Bukan ya. Baptisan itu bukan simbol. Mengapa? Karena air itu ada di alam jasmani dan ada di alam rohani. Jadi itu bukan simbol, itu benar-benar harus dilakukan baptisan itu, bukan simbol. Karena saksi, air itu yang menghubungkan dunia jasmani dan rohani loh. Air itu. Iya kan? Di sorga ada air, di sini ada air. Di alam fana ada air, di kekekalan juga ada air. Dan dunia dibaptis dengan air. Ya kan, zaman Nuh kan? Orang Israel dibaptis di dalam Laut Teberau. Kita semua dibaptis dengan air. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 ada 3 saksi, ya, air, darah, dan roh. Jadi itu bukan ritual dan bukan simbol. Air itu saksi. Kita dicelupkan di air, airnya itu di dalam nama Yesus. Ya kan? Makanya harus air, nggak boleh bendera. Beda ya. Harus air, nggak boleh bendera. Unik ya. Itu, Bu Yael. Tadi satu lagi apa yang saya lupa? ya, reinkarnasi. Oh ya, reinkarnasi. Saya nggak percaya reinkarnasi ya. Logikanya begini loh. Manusia kan tambah banyak nih. Dulu manusia cuma 1 miliar, sekarang 7 miliar. Lalu yang 6 miliar ini reinkarnasi dari kutu, dari caplak. Rohnya ini loh, roh yang 6 miliar ini dari mana? Apa dari caplak, dari semut? Karena semutnya berbuat baik lalu jadi manusia begitu, ya kan? Enggak kan? Harusnya kalau mau fixnya ya harus ada yang dengan jujur menghitung jumlah caplak, menghitung jumlah makhluk hidup, lalu rohnya yang pindah ke manusia berapa banyak. Jadi balance nggak jumlahnya totalnya ini, jumlah populasinya ini, ya kan? Manusia Tapi, jadi binatang katanya. ya manusia jadi binatang. Lalu yang komodo pada kemana? Ya, apa yang dinosaurus itu? Oh berarti dinosaurus pada reinkarnasi jadi apa nih sekarang nih? Ya kan? Ya enggak? T-Rex ini pada reinkarnasi jadi apa nih T-Rex-nya? Nah, termasuk sama. Siapa yang mau reinkarnasi jadi kutu anjing, jadi caplak, ya kan? Nah, itu kan semua adalah filosofis kan sebenarnya dalam metafora kan. Kehidupan yang lebih baik. Terus mencoba itu kan pengennya manusia kan. Pengennya kita kan begitu kan supaya kita jadi lebih baik hidupnya. Pada kenyataannya kan nggak bisa kan. Iya. Kalau di Kristen kan apa ya, maksudnya di kitab suci kita kan 1 kali saja ya katakan Mbak Ya, Ibrani. manusia hidup 1 kali setelah itu dihakimi. Iya. Heeh. Dihakimi. Iya. Nah, jadi tapi saya tidak berkata reinkarnasi itu sesat atau apa ya, enggak bisa ngomong begitu juga. Kita semua sama-sama nggak tahu. Belum pernah mati. Ya kan? Oh, oke. Sama-sama nggak tahu dan kita belum pernah mati.
Gitu. Nah, nanti ada lagi, makanya saya kan yang sering saya bertanya kan, mau nggak? Siapa yang mau kalau reinkarnasi nanti ya lahir di keluarga yang kaya raya ya, di rumah yang megah, disayang-sayang, ya kan? Boleh punya istri 2 atau 3, dari lahir sampai matinya disayang, dimanja. Isinya boleh 2 atau 3. Saya mau semuanya. Lalu saya yang jadi ini kan dewa dewa tukang reinkarnasi, dewa reinkarnasinya. Terjadilah jling, lalu jadi apa Saudara? Jadi anjing golden. Iya kan anjing golden lahirnya di rumah orang kaya, disayang-sayang. Terus nanti istrinya kan 2 kan, boleh kan? Anjingnya jadi pejantan dia kan maksudnya kan. Jadilah dia anjing golden. Loh kok jadi anjing golden? Ya kan disayang-sayang kamu seumur hidupmu disayang-sayang gitu anjing golden itu kan. Kan begitu. Kan nggak asik juga kan. Kan begitu kan, mau reinkarnasi turun. Kalau manusia jadi anjing golden disayang-sayang gitu, turun apa naik? Susah kan? Begitu jadi manusia kita dikejar-kejar, nanti diselingkuhi, saya lagi ribut lagi sama ini, nanti di pinggir jalan kelahi, nanti dipersekusi sama orang Islam. Tapi kalau jadi anjing golden kan nggak mungkin dipersekusi kan? Lebih bahagia mana anjing golden atau kita manusia? Siapa yang ingin jadi anjing golden? Boleh katakan amin. Reinkarnasinya jadi anjing golden. Saya mah nggak mau, tetap jadi manusia ya. Dalam kondisi apapun pokoknya saya tetap mau jadi manusia kalau reinkarnasi. Kalau kan nggak ada yang mau kan jadi anjing golden kan. Kalau oh saya senang jadi anjing golden Pak, kenapa? Soalnya dipeluk-peluk sama wanita cantik. Iya kalau yang punya wanita cantik. Tadi kan nggak disebutkan wanita cantik. Kalau yang meluk-meluk yang lain ya kan, misalnya Tesi atau siapa begitu kan, puyeng loh, Lucinta Luna, ya biar cantik tapi kan puyeng juga kan dipeluk-peluk sama Lucinta Luna. Mumet juga. Iya kan, jadi anjing golden saja Pak, itu terserah kalau mau jadi anjing golden, disayang-sayang. Itu reinkarnasi ya, itu saya kalau guyonan sama teman-teman yang percaya reinkarnasi gitu, tapi bukan bermaksud ledek ya, kan namanya bercanda kan boleh. Itu kan pilihan yang sulit kan disayang-sayang gitu kan, disayang, dimanja, boleh punya istri 2 jadi pejantan. Gitu Bu Yael. Tapi ya memang itu tadi ya, jadi kita juga jangan menghina orang yang percaya reinkarnasi karena sama-sama belum mati kita nggak tahu. Tetapi kalau saya tidak percaya reinkarnasi, tadi saja secara nalar aja hitungannya nggak masuk. Apakah binatang sekarang menjadi tambah baik? Kan jadi manusia semua kan. Kalau saya sih berpikir manusia makhluk yang paling mulia. Jadi orang bereinkarnasi jadi manusia. Ya itu berarti dia mulia, dari binatang jadi manusia. Berarti itu mulia. Masalah dia miskin kaya, itu kan bagaimana si manusia ini melakukannya. Lalu ada yang terlahir dari keluarga kaya misalnya. Oh, itu berarti dulu masa lalunya baik. Ya boleh saja apapun, ya kan. Tapi hitungannya nggak pas. Gitu saja hitungannya nggak pas. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Pak Ali Mulyo. Silakan Pak. Ya, God ya. bless you Terus semua. juga dapat pesan juga dari mertua saya, Pak. Mertua saya juga sering dengar-dengar tiap Iya. hari dengan Pastor Paul. Wah, bagus. Di usianya udah tua ini Haleluya. dia suka sekali dengan Kopal, dengan firman-firmannya sangat hidup gitu loh. Pastor Iya. Paul. Jadi memang mertua saya ini memang sudah tua, tapi dia suka sekali dengar. Ya, soalnya adrenalinnya jadi mengalir jadi awet muda. Gue pernah. Adrenalinnya mengalir. Iya, terutama di Ubun Pagi. Wah, dia suka sekali kalau di Ubun Oh Pagi. iya. Ya, Oke. Luar jadi biasa Pak Pastor, Mulyo. ya, saya juga mau tanya lagi nih. Ya. Kadang saya dengar dari pengangkatan nih Pak ya. Ya. Jepiter gitu. Kata kita nih di Harpaso tuh katanya kita di Katron. Nah, ini saya mau minta. Sebentar, ulangi tadi apa tadi? Ini pengajaran raptor ini loh, Pak Raptor Rapture ini. itu ya. Ya. Kita nanti bisa di Harpaso katanya. Karena kita nih memang nggak layak, tapi kita nih di Harpaso, di Katrol kata. Loh, saya nih nggak jelas nih. Apa maksudnya? Kok pengangkatan sampai di Katrol gitu ya, Pak? Nggak ada. Jadi itu banyak pengajaran gereja blunder. Dia nggak baca film, dia nggak tahu cara membaca kitab Wahyu, makanya harus ikut kelas evangelis apologetik ya. Membaca kitab Wahyu itu ada caranya ya. Jadi banyak orang nggak ngerti, ditarik saja lalu juta pengangkatan mereka sendiri nggak pernah tahu. Atau mereka sendiri baca kitab Wahyu aja nggak ngerti kali, jangan-jangan. Nggak ada ya, pengangkatan itu nanti setelah mau antikris mau dibunuh, Yesus datang, lalu kita diangkat, antikris dibunuh. Artinya apa? Kita semua ngalamin antikris. Yesus datang itu ngangkat kita, lalu antikrisnya dibunuh sama Yesus, lalu kita pindah ke kerajaan 1000 tahun. Langsung. Gitu ya. Ya, jadi pengangkatan itu hanya bagi orang-orang yang bilang apa? Tidak pernah ngasih tanda di tangannya, yang nggak pernah menyangkal Yesus. Jadi kita semua mengalami antikristus. Entah kita nanti mati, lalu kita nanti dibangkitkan, atau kita masih hidup, lalu kita dirubahkan, tapi kita ngalamin antikristus semua.
Lalu Ya, kita saya udah daftar Pastor Paul, saya udah daftar untuk kelas daftar ya buat evangelis. kelas Januari ya. Ya, saya udah daftar dan mulai. Saya ingin tahu lagi lebih dalam lagi sih Ya, mengenai rapture ini loh. Harpazo, Ya. aduh saya jadi Itu bingung nanti di semua. kelas apologetik yang kita belajar, tapi di evangelisnya dulu. Karena memang untuk bisa memahami kelas apologetik harus ngerti kelas evangelis kecuali sudah pernah sekolah teologi ya. Nah, bisa skip karena banyak istilah-istilah yang baru nanti kan. Oke, iya, Hmm. iya Pastor. Ya, Iya. selamat bergabung Pak Ali Mulyo dengan Ya, makasih sekali lagi Pak Putra Hagios ya, Damaris Pancasila, Pak Hawe, Pastor Jimmy, dan terlebih lagi Korwil kami, Jatim, Pak Michael luar Judana. biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut Pak Rudi Gunawan, silakan. Ya, shalom Pak Paul. Shalom Pak Rudi. Iya. Merry Christmas and Happy New Year Pak Paul. Merry Christmas Pak Rudi. Iya. Saya mau tanya tentang di Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Iya. Itu 16 kan zaman perjanjian lama Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Tapi yang di 17 itu saya bingungnya kok langit lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik Betul. di Taurat batal. Itu maksudnya Betul. gimana Pak? Jadi lebih mudah, artinya bisa apa enggak? Bisa. Tapi sulit, ya kan? Nah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Taurat batal. Artinya Taurat dibatalin bisa, tapi sulit sekali. Bisa-bisa langit dan bumi itu lenyap, ya kan? Iya. Lebih mudah untuk kiamat daripada Taurat itu dibatalin. Nah, Taurat itu kan sebuah covenant. Apakah covenant? Covenant itu adalah sebuah janji dua belah pihak sampai salah satu pihak mati. Ya, makanya namanya covenant. Suami istri itu perjanjiannya adalah covenant. Jadi kalau istri sudah meninggal atau salah satu meninggal ya sudah nggak berlaku perjanjiannya. Nah, Torah dengan kita, Allah dengan kita, ya Jehovah dengan manusia, perjanjiannya adalah Torah. Nah, supaya Torah itu batal gimana? Supaya jangan kiamat. Ya yang bikin Torah kudu mati. Oh, iya. Yesusnya mati kan? Iya. Iya ya, harus digenapi sama Yesus, digenapi oleh manusia supaya jangan iblis yang menang kan. Jadi seorang manusia harus menggenapi. Tetapi Yesus ini kan juga yang membuat Torah itu kan. Iya. Jadi dua-duanya digenapi. Satu di penggenapan oleh manusia bernama Yesus, dan Yesus sendiri adalah sang pembuat Torah itu mati. Jadi sempurna, pembatalannya itu sempurna. Jadi kita tidak perlu sama sekali ritual-ritual dalam Torah itu benar-benar tidak perlu sama sekali. Iya. Lalu kenapa orang Yahudi masih melakukan Torah dan wajib melakukan Torah? Karena itu kultur, budaya Yahudi, identitas bangsa Yahudi. Makanya Iya. Yesus datang hanya bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena yang punya Torah hanya orang Yahudi. Itu. Dia harus menggenapinya. Tetapi keselamatan itu dibuka bagi seluruh dunia. Itu cara mengartikannya. Orang begini, orang Islam mana ngerti, diajarinya salah. Ya kan? Oke. Orang Islam kan diajarinya berarti Yesus itu nabi hanya bagi Yahudi saja, kan bodoh. Salah. Yesus itu datang bagi orang Yahudi. Mengapa Yesus hanya bagi orang Yahudi saja? Karena hanya orang Yahudi yang punya Torah. Dan Yesus harus meluruskan dan menggenapi Torah itu. Setelah diluruskan, digenapi, ya dibatalkan. Lalu keselamatan itu yang tadinya hanya bagi Yahudi, oleh Yesus dibuka ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Oh, iya Pak Paul. Oke? Oke. Makasih.